Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari Fakultas Teknik Industri Unbika Batam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hilman Zulfi Amanda, NPM 2210-150. Dan sebelah saya ada Nama saya Samuel Silitonga, NPM 2210-145. Nama saya Haryati, NPM 221010036. Nama saya Grace Manurung, NPM 221010-39. Nama saya Reni Kurniawan, NPM 2210-147. dan ini pembahasan kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari pertama, yaitu tentang energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah, dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku digunakan berupa uranium, plutonium. Pemanfaatan energi nuklir telah diusahakan oleh para ilmuwan sejak awal abad ke-19 Masehi melalui penggunaan reaktor nuklir. Oke, sumber energi nuklir. Proton dan neutron secara independen adalah partikel bebas. Ketika bergabung membentuk suatu atom, partikel-partikel ini terikat oleh energi yang disebut energi ikat. Sebagian dari energi ikat dalam bentuk energi kinetik dan kemudian terdisipasi, dilepaskan dalam proses reaksi fisi menjadi panas di dalam medium bahan bakar yang kemudian menjadi sumber energi nuklir. Sekian. Saya Grace PM Valentino Manurung. Saya akan membacakan dampak nuklir pada lingkungan. Dampak nuklir pada lingkungan itu ada dua, yaitu ada keuntungan dan juga kerugiannya bagi lingkungan. Dan saya akan mulai membacanya dari keuntungan nuklir pada lingkungan. 1. Kepadatan energi yang tinggi. Uranium adalah elemen yang biasa digunakan dalam pembangkitan nuklir untuk menghasilkan listrik. Ini memiliki sifat menyimpan sejumlah besar energi. Hanya 1 gram uranium sama dengan 18 liter bensin, dan 1 kilogram menghasilkan energi yang kira-kira sama dengan 100 ton batu bara. Castells 2012. 2. Lebih murah daripada bahan bakar fosil. Pada prinsipnya, biaya uranium tampaknya jauh lebih mahal daripada minyak atau bensin. Tapi jika kita memperhitungkan bahwa hanya sejumlah kecil elemen ini yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah besar energi, pada akhirnya biaya menjadi lebih rendah bahkan daripada bahan bakar fosil. Kekurangan energi nuklir. 1. Tergantung pada bahan bakar fosil. Prospek yang terkait dengan energi nuklir tergantung pada bahan bakar fosil. Siklus bahan bakar nuklir tidak hanya melibatkan proses pembangkitan listrik di pabrik, tapi juga terdiri dari serangkaian kegiatan yang berkisar dari eksplorasi dan eksploitasi tambang, uranium, hingga penaktifan dan penaktifan pembangkitan nuklir. 2. Penambangan uranium berbahaya bagi lingkungan. Penambangan uranium adalah kegiatan yang sangat berbahaya bagi lingkungan, karena untuk mendapatkan 1 kg uranium perlu memindahkan lebih dari 190.000 kg tanah. Frederick de Gonzalez 2015. Di Amerika Serikat, sumber daya uranium dalam endapan konvensional, di mana uranium adalah produk utama, diperkirakan mencapai 1.600.000 ton. Substrat tempat mereka dapat memulihkan 250.000 ton uranium. Theobald et al. 1972. Perkenalkan, nama saya Reni Kurniawan, NPM 2210-147. Saya akan membacakan tentang infrastruktur tenaga nuklir. Pengembangan infrastruktur keamanan nuklir yang diperlukan meliputi 1. Penyusunan undang-undang keamanan nuklir dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, penguatan infrastruktur keamanan nuklir nasional. Yang ketiga, pengembangan sistem pemantauan nuklir di pintu masuk wilayah, pemasangan RPM di beberapa pelabuhan laut, udara,
dan darat atau objek vital lain yang dipandang perlu. Yang keempat, peningkatan koordinasi kerjasama antar institusi pemerintah terkait menyiapkan program keamanan nuklir serta mengkoordinasikan terbangunnya pusat unggulan keamanan nuklir nasional. Yang kelima, peningkatan peralatan handler monitor untuk petugas lapangan atau front line officer. Yang keenam, peningkatan sumber daya manusia terkait keamanan nuklir melalui pelatihan. Yang ketujuh, menyediakan infrastruktur pendukung untuk nuklir forensik dan cyber security. Yang kedelapan, melakukan pembinaan untuk menumbuh kembangkan budaya keamanan nuklir dan penyediaan mobile expert support team, peningkatan kompetensi SDM untuk frontline officer, inspektur keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryati ingin menjelaskan materi 7, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dalam perannya sebagai tolak ukur bagaimana produk tersebut menjadi hal yang unggul dan kompetitif di pasaran. Tentunya dihasilkan dari perencanaan, strategi, dan promosi suatu produk yang dipersiapkan. Hal dilakukan guna menonjolkan kelebihan produk dibandingkan dengan produk sejenis lain yang ada lingkup pasar yang sama dengan produk atau layanan yang Anda buat. Sejarah munculnya istilah dari keunggulan kompetitif atau dalam bahasa Inggris disebut dengan competitive advantage berasal dari judul buku yang sama dari Michel Porter berdasarkan Johnson et al. 2007. Disebutkan bahwa sebuah perusahaan atau organisasi mewujudkan nilai pada penggunaannya yang terlihat lebih baik serta lebih besar dalam penciptaan produk yang superior dari kompetitor produk. Sementara itu, Porter 1985 menyatakan bahwa sebuah nilai merupakan apa yang diminati oleh pembeli untuk membayar, dan nilai superior sumbernya berasal dari penawaran harga lebih rendah dari produk pesaing. Perkenalkan, nama saya Samuel Raja Tansura Tengah, dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan bagaimana kita mencegah nuklir teroris. Terorisme nuklir adalah, dalam kata Presiden Barack Obama, bahaya yang paling kita hadapi tetapi sedikit yang membantahnya. Dunia memiliki urusan yang belum selesai dalam menimbulkan ancaman nuklir. 10 tahun para pemimpin dunia setuju untuk mengamandemen Konvensi 1987 tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir atau CPPNM. Untuk mempersulit teroris mendapatkan bahan nuklir, langkah-langkah baru belum mulai berlaku. Kerentanan yang dihasilkan perlu secara ditangani. Pada Juli 2005, para penandatanganan CPPNM setuju untuk mengamandemen konvensi untuk menangani risiko terorisme secara lebih efektif. Langkah-langkah baru yang diperkenalkan akan membuat lebih sulit teroris untuk menyebabkan pelepasan bahan radioaktif secara luas dengan menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir atau meledakkan perangkat penyebaran radioaktif, umumnya dikenal sebagai bom kotor. Tetapi sebelum amandemen dapat berlaku, 2/3 dari 152 setidaknya dibutuhkan 14 negara lagi. Fakta bahwa tidak pernah ada serangan teroris besar yang melibatkan nuklir atau bahan radioaktif lainnya seharusnya tidak membutakan kita pada beratnya ancaman. Ada bukti bahwa teroris telah mencoba mendapatkan bahan yang dibutuhkan untuk membuat alat peledak nuklir mentah atau bom kotor. Pada tahun 2011, misalnya, polisi Moldova menyita uranium yang sangat diperkaya dari sekelompok penyelundup yang mencoba menjualnya. Para penyelundup yang menunjukkan tingkat pengetahuan teknis yang mengkhawatirkan telah mencoba menghindari deteksi dengan membangun wadah berpelindung. Dalam hal ini, cerita berakhir bahagia. Berkat upaya Moldova dengan bantuan Badan Energi atau internasional untuk meningkatkan kemampuan keamanan nuklirnya,
Bahan tersebut diidentifikasi dan disita dan para penutupnya ditangkap. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah upaya penyelundup yang ditemukan di Moldova adalah sebuah outlier atau puncak gunung es yang sangat besar. Tapi satu hal yang pasti, jumlah bahan nuklir di dunia meningkat sejak 1999. Jumlah bahan tersebut yang digunakan untuk tujuan damai telah meningkat sebesar 70%. Sebuah tren yang akan berlanjut seiring dengan pertumbuhan penggunaan tenaga nuklir. Penting bahwa langkah-langkah efektif diterapkan untuk memastikan bahwa bahan-bahan ini tidak disalahgunakan atau salah tempat, baik secara tidak sengaja atau sengaja. Sejak tahun 1995, negara anggota IAEA telah melaporkan hampir 2.800 insiden yang melibatkan bahan radioaktif yang lolos dari peraturan. Meskipun hanya segelintir insiden yang melibatkan bahan dapat digunakan untuk membuat alat peledak nuklir, sejumlah kecil bahan radioaktif dapat digabungkan dengan bahan peledak konvensional untuk membuat bom kotor. Senjata semacam itu bisa membunuh banyak orang, mencemari daerah perkotaan, dan memicu kepanikan massa. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Ya, dan itu dia presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau editing videonya, mohon dimaafkan karena masih kekurangan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.